Kemiripan lain dalam perjuangan Palestina dan Indonesia adalah terkait konflik internal di antara pemimpin-pemimpinnya. Seperti halnya konflik antara Hamas dan Fatah yang salah satunya berakar dari perbedaan strategi memperoleh pengakuan kedaulatan, para pendiri republik pada masa awal kemerdekaan juga mengalami situasi yang demikian. Pada tahun-tahun pertama Indonesia merdeka, para pendiri bangsa kita ternyata terbelah oleh dua strategi yang sangat berbeda. Di satu sisi ada kelompok yang ngotot ingin merdeka 100%, menolak segala bentuk kompromi dan perundingan dengan Belanda, dan di sisi lain ada yang lebih memilih jalan diplomasi dan perundingan. Kelompok Merdeka 100% ini dipelopori oleh Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan. Bagi mereka, berunding dengan Belanda sama saja mengkhianati semangat proklamasi. Prinsip keras mereka adalah tuan rumah tidak perlu berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Mereka menentang hasil Perjanjian Linggarjati 1946 yang membuat wilayah Republik menyusut drastis dibatasi oleh apa yang disebut garis Van Mook. Selain itu, ada juga kelompok Front Demokrasi Perjuangan yang dipimpin Amir Syarifuddin yang menjadikan isu Perjanjian Roundville 1948 sebagai basis argumen menentang pemerintah. Perbedaan pendapat ini akhirnya kita tahu memanas dan meledak menjadi konflik bersenjata pada peristiwa Madiun 1948. Dalam peristiwa ini, sejumlah tokoh kiri seperti Amir Syarifuddin, Musso, dan para pendukung mereka tewas dieksekusi tanpa pengadilan yang jelas. Setelah peristiwa Madiun, politik dalam negeri memang menjadi lebih stabil. Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukanlah negara komunis. Dan terlepas dari latar belakang ideologi yang membuat tragedi saling menyingkirkan itu terjadi, langkah tegas pemerintah kepada kelompok kiri pada masa awal Republik turut menjadi sinyal penting kepada Barat bahwa Republik ini memang layak untuk didukung. Dan akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan pelan-pelan seluruh wilayah yang mereka kuasai dari hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville kembali ke pangkuan Republik. Dari sejarah perjuangan Indonesia yang tadi saya ceritakan, entitas-entitas politik di Palestina yang saling berseberangan sebetulnya bisa belajar bahwa perpecahan internal hanya akan memperpanjang penderitaan mereka. Sudah saatnya Hamas dan Fatah membangun rekonsiliasi demi memperoleh dukungan diplomatik yang kuat di tingkat global.